Ya, Baik, izin bertanya, Prof. Apa pengetahuan Prof mengenai ketahanan pangan nasional? oke. Jadi ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan ada istilah kedaulatan pangan, ya, ada berbagai istilah yang hubungannya dengan itu. Tapi yang paling populer adalah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu pemahaman saya ya bahwa ketahanan pangan nasional artinya bahwa negeri kita ini harus mempunyai sistem yang bisa senantiasa memberikan pangan bagi rakyat Indonesia ini dalam berbagai situasi. Meskipun bergejolak, pangan tetap ada. Itu kira-kira ide dasarnya, itu ketahanan pangan. Ya. Kalau kita ngomong kedaulatan pangan, maknanya ya kita harus bisa menyediakan pangan bagi bangsa kita ini secara mandiri, berdaulat, tidak tidak tergantung kepada bangsa lain. Itu. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa kok ada kedaulatan pangan dan ada ketahanan pangan? Karena kalau kita ngomong kedaulatan pangan, itu kan semua pangan harus disediakan oleh negeri ini, oleh tanah air kita sendiri. Kalau ketahanan pangan itu kita bisa impor, ya, bisa impor, tapi ya kita harus punya duit untuk impor, kan gitu loh. Nah, duit itu bisa jadi dari hasil kita mengekspor material dari negeri kita ke negeri lain. Jadi gitu, bedain antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Memang dengan ketahanan pangan bukan berarti kita tidak berdaulat, tapi sebenarnya berdaulat juga. Tapi ya tadi harus melalui satu sistem interaksi dengan negara lain. Begitu. Ya. Nah, apa ininya? Apa masalahnya dengan ketahanan pangan? Masalahnya seringkali pangan yang tersedia di negeri ini seringkali stoknya menipis dan akibatnya harga-harga fluktuatif, ya kan? Bahkan kadang-kadang menjulang tinggi sehingga menimbulkan inflasi karena dengan harga meningkat, ya, harga apa aja itu ber, ber berdampak pada inflasi dari sistem uang kita, gitu. Ya, jadi ketahanan pangan itu harus dijaga. Mau nggak mau kita berinteraksi dengan negara produsen pangan yang lain, ya. Karena memang habit kita juga sudah memakan makanan dari sumber dari luar negeri. Yang paling gampang kita, ya kamu kan setiap saat makan Indomie, makan mie instan itu, ya kan, kayak contoh, ya. Masih banyak lagi. Namun demikian itu menjadi dalam kondisi tertentu menjadi rawan. Sebagai contoh kemarin perang Ukraina Rusia, ya kan, harga-harga terganggu gitu kan. Indomie juga naik kan harganya, ya kan, gitu. Buktinya itu. Nah, tentu saja hal semacam itu harus menjadi perhatian kita. Apakah kita punya sistem ketahanan pangan yang terlalu mengandalkan sumber dari luar? Apakah kita mau memproduksi sendiri? Itu menarik. Tentu saja menjadi menarik pada saat kita coba mulai bahas mengenai ekosistem kita sendiri, tanah kita sendiri. Ya, kalau kita ngomong ekosistem Indonesia, ya, itu kan saya kira saya udah kasih kuliah mengenai bahwa ada kita ini ada ring of fire, ada banyak vulkan, ya, banyak tanah subur. Kita bisa nanam apa aja di daerah tropika ini, ya kan, punya banyak produk ragam, ya kan. Kalau kita melihat itu dan kita hargai plasma nutfah kita, artinya ragam produk yang bisa menjadi pangan kita, ya selayaknya kita bisa kita pelihara itu. Ya, dulu kita ini makan
beragam-ragam. Orang Indonesia itu ada yang makanan pokoknya jagung. Nah, kalau kita ngomong Madura, Sulawesi, ya itu banyak jagung. Ada yang makanan pokoknya sagu. Kalau di Papua, Maluku itu sagu, ya. Ada yang singkong, ya, kaplek, ya, tiwul kayak gitu. Ada. Tapi itu semuanya menjadi tidak terlalu direspek karena setelah Orde Baru kita mengangkat beras sebagai sumber bahan makan pokok, dan pemerintah Orde Baru membuat sustainable, membuat ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada pangan, beras, nasi. Tapi itu sebenarnya menjadi artifisial dengan kita posted beras, jagung, kemudian singkong, ubi, talas, pisang, itu semuanya kurang dihargai, ya. Sehingga kalau kita mau itu, ilmu tanah menjawabnya adalah ya kita harus diversifikasi. Diversifikasi itu apa ilmunya? Ilmunya ya ilmu tanah lah. Karena kalau kita belajar ilmu tanah, kita belajar ekosistem, kan gitu. Nah, ekosistem yang ragam itulah yang menyebabkan kita punya banyak ragam produk. Nah, kalau masyarakat di setiap wilayah mengandalkan pada produk pangan lokal, ya saya yakin jual apa saja di luar negeri nggak ada mengaruh pada kita, begitu ya. Saya kira isunya di situ. Belajar ilmu tanah kaitannya dengan ketahanan pangan ini, ya harusnya mendorong diversitas pangan, keragaman pangan, ya, untuk ya ragam pangan, karena ekosistem yang basisnya ilmu tanah, kalau kita ngomong air dan sebagainya, ya, itu bisa memberikan proyeksi pangan lokal itu potensinya kayak apa, siapa dan bagaimana mendapatkannya. Coba bayangin misalnya aren kita kenal gula aren, tapi sebenarnya bukan hanya gula aren, ada sagu aren. Sagu aren itu kalau orang Bogor dibuat mie glosor itu kan mie enak itu kan. Sebagai contoh kayak gitu. Masih banyak lagi. Orang Papua bikin sagu, ya, bikin kulinernya ragam, ya, itu juga cukup menarik. Nah, kalau kita di dalam soal festival ini memperkenalkan itu, termasuk mendorong keragaman, merespek keragaman pangan lokal. Kamu kan punya Proximity tuh, coba undang itu yang dari Papua, yang dari, untuk menampilkan pangan, potensi pangan lokal. Terus saya sangat menarik. Oke, itu ya saya kira. Terus apa lagi pertanyaannya? Baik Prof, untuk pertanyaan penutup, apa harapan Prof dengan adanya acara Soil Festival ini? Harapan saya, ya, Soil Festival ini kan diikuti seluruh Indonesia kan. Nah, harapan saya bahwa dengan festival ini kita terbangun kesadaran bahwa Indonesia ini ragam. Dari mana ragamnya? Dari ekosistemnya yang ragam. Ekosistem ragam itu terjadi karena tanahnya ragam, ya, gitu. Jadi belajar ilmu tanah untuk mengenali keragaman itu, keragaman tanah, keragaman ekosistem, keragaman lahan, keragaman lanskap, keragaman daerah, ya, keragaman produk-produk, apa itu produk pangan atau produk yang lain, ya, keragaman budaya, ya kan? Nah, budaya apa yang paling gampang ya kuliner lah, itu kan budaya juga kan. Nah, kalau kamu respect kuliner Indonesia, indah banget. Dan saya pribadi, ya, kuliner kita itu tidak kalah dibandingkan kuliner impor yang McD lah, yang AW lah, yang macam-macam itu, ya. Karena apa? Karena kita memproduksi ragam bahan. Ragam bahan ini, ya, ragam juga rempah. Ragam rempah ini akan terekspresi dengan ragam kuliner.
Dan itu unik, nggak usah susah-susah lah ngomong Sunda, ya kan, banyak lalat, ya, Jawa, ya kan, agak manis, ya kan. Kalau kita ngomong Papua, Sulawesi, banyak ikan, ya gitu gitulah. Kemudian kita ngomong Sumatera, namanya kuliner Minangkabau, Padang, luar biasa, Melayu, luar biasa, semacam itu. Nah kalau kamu respect dengan itu, ya, itu salah satu festival akan menarik dan juga membuat pendidikan ilmu tanah tentu saja dengan ilmu-ilmu lain berinteraksi dengan baik, sehingga terbentuk kesadaran keragaman negeri ini. Mengapa negeri ini ragam? Karena rootnya, akarnya ragam. Dan keragaman ini hanya bisa disyukurin. Ya, keragaman itu harus disyukurin, direspek, dihormati, ya. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan kita. Gitu. Ya, dengan kita merespek keragaman, kita akan mendapatkan ekosistem yang suportif buat kita semuanya, dan tentu saja akan menjadi ekosistem yang indah, ya, yang harus dibangun kesadaran respect terhadap keragaman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu betul, dan itu harus terus-menerus didorongkan. Kalau kamu mau nyari persamaan mah susah. Keragaman itu yang kita dapatkan, tapi keragaman jangan dihadap-hadapkan. Keragaman hanya bisa dihormati. Kita menghormati keragaman untuk mendapatkan satu tujuan, jadi satu bangsa yang kuat. Dengan kita respect keragaman dari ilmu tanah loh ya. Kamu harus membangun kesadaran itu dari ilmu tanah. Tanpa itu kamu nggak bisa itu memahami keragaman. Mengapa sih di sana kulinernya begitu, di situ kulinernya begini? Bagaimana sih kenapa di Jawa Barat itu orangnya begini, sana orangnya begitu? Karena karakter kita, karakter masyarakat itu sangat berhubungan dengan karakter tanah. Ya kan, di Qurannya sendiri kan kehidupan berasal dari tanah, kan begitu. Bukan hanya Quran, semua kitab suci begitu ngomongnya. Ya, jadi itu. Jadi memahami ilmu tanah itu pasti harus memahami keragaman dan tentu saja memahami Pancasila. Ini kan kalau ilmu P4-nya kan begitu. Saya kan diajarin untuk menjadi dosen P4 dulu, ya, waktu ada penataran P4. Dan itu benar, nggak salah. Serentak kita tidak respect dengan keragaman, hancur negeri ini. Dan itu bukan tujuan founding fathers kita. Tujuan founding fathers kita membangun negeri, ya kan, sumpah pemuda loh, ya. Apa sumpah muda? Apa? Tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bangsa satu bangsa Indonesia, tanah air satu tanah Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tambahin tuh. Kalau ngomong tadi geospasial, berpeta satu, peta Indonesia. Jadi kan ada one map policy di zaman Pak SBY waktu itu. Itu kita harus punya satu peta Indonesia. Artinya semua detail spasial itu ya kita satu reference, bukan banyak reference. Karena peta itu dipakai sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang kamu tadi saya mau tanya. Gitu ya, dah, kira gitu. Baik, Prof, terima kasih banyak.